Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini dalam rangkaian Trihari Suci disebut Sabtu Sepi. Sepertinya kurang ada bobotnya dibandingkan dengan Kamis Putih ketika Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir dan menjelaskan bahwa tindakannya adalah tindakan berdasarkan kasih. Dibandingkan Jumat Agung ketika dia menderita dan wafat di kayu salib untuk kita. Sabtu seperti nothing happen, sepi, kurang begitu berbobot dibandingkan kedua peristiwa besar yang lain. Tapi menurut saya bobotnya tidak kalah. Persis justru disinilah kita mesti belajar banyak. Yaitu ketika nampaknya tidak terjadi apa-apa. Di situ hanya iman yang tinggal. Karena memang kemudian pada saat tidak terjadi apa-apa itu Tuhan yang sedang mengerjakan bagiannya yang luar biasa besar. Dan ini persis seperti firman Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa kalau biji gandum tidak jatuh dan mati, dia akan tinggal satu biji saja. Dan saat inilah saat ketika biji gandum itu mati dan tinggal di dalam tanah, dalam kegelapan dan kesepian. Menurut saya proses ini yang justru memegang kunci, yaitu ketika segalanya diserahkan kepada Tuhan dan biar sekarang sepenuhnya Tuhan yang berkarya. Kita sendiri sering kok mengalami hal itu. Ketika kita berusaha dan ternyata tidak bisa, nampaknya tidak bisa, lalu kita mulai menyerah. Dan sudahlah, saya sudah berusaha, biarlah Tuhan yang menyelesaikan. Nah, kemudian muncul jalan out of nowhere, tidak tahu dari mana. Ya tentu dari Tuhan. Tiba-tiba ada jalan dan semuanya lancar. Kita sering mengalami hal itu. Saya sendiri persis 1 tahun yang lalu, Pekan Suci ada di Kolombo. Terjebak tidak bisa pulang gara-gara virus 19. Dan benar, sampai hari Jumat kemarin belum jelas. Sampai juga hari ini. Karena nanti baru kemudian saya mendapatkan kepastian kode booking yang benar itu Sabtu Sepi jam 1.40. Saya masih ingat sekali. Pada waktu itulah saya baru kemudian bisa lega dan merayakan Paskah. Paskah malam saya berangkat kembali ke Indonesia lewat Dubai, Doha, Qatar. Sudah tidak ada jalan dan tiba-tiba Tuhan membukanya. Kita sering mengalami hal itu. Nampaknya tidak ada harapan, tapi tiba-tiba segalanya berubah. Tetapi sebetulnya peristiwa Sabtu Sepi ini sering terjadi di alam. Kalau kita memperhatikan alam semesta, kita bisa belajar banyak. Anda tentu mengerti dong bagaimana proses ulat menjadi kupu-kupu melalui kepompong. Nah, justru masa kepompong itu yang paling penting. Karena pada waktu itulah si ulat tidak punya kendali lagi atas dirinya. Dia berpikir bahwa hidupnya sudah habis. Masuk di dalam kegelapan dan tidak berdaya apapun juga. Tetapi karya Tuhan sedang terjadi. Mujizat sedang dikerjakan. Ulat si buruk rupa itu sedang diubah. Tetapi harus melepaskan diri, harus pasrah percaya penuh. Tuhan sedang menjalin di dalam kegelapan kepompong itu sebuah makhluk indah, transformasi dari si ulat yang buruk rupa itu menjadi kupu-kupu indah yang menyenangkan hati semua orang. Kita bisa belajar dari peristiwa itu atas hidup kita, terutama memahami peristiwa Sabtu Sepi ini. Saat inilah justru Sang Putra Allah itu sedang masuk di dalam kegelapan
masuk di dalam kematian untuk mengalahkan sang kematian itu sendiri. Tetapi tentu bukan Allah Putra yang sedang berjuang sekarang, tetapi Bapa yang sedang mengerjakan keselamatan. Allah Putra sudah mengerjakan segala-galanya yang terbaik, dan kini giliran sang Bapa yang menyelesaikannya. Karena itu bahasa yang dipakai adalah pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Allah Putra itu, sang manusia itu, anak manusia itu dibangkitkan oleh Allah. Dia dibenarkan, tindakannya dibenarkan. Apa yang dilakukan pada hari Kamis Putih dan Jumat Agung sekarang ini disempurnakan, dibenarkan oleh Allah, dan kemudian dibangkitkan. Allah Putra, sang anak manusia itu sungguh-sungguh menyerahkan segalanya kepada Bapa. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan jiwaku. Dan dia tidak punya kendali. Dan disitulah iman terbesar dari Yesus, sang anak manusia itu. Karena dia percaya kepada Bapanya secara penuh. Dia yakin bahwa Bapanya akan membangkitkan dia. Kalau tidak dibangkitkan bagaimana? Dia tidak tahu karena itu sudah lepas kendali. Dia sungguh-sungguh melepaskan kendali atas hidupnya. Menyangkal diri secara total. Dan kemudian Allah membangkitkan dia. Dia dibenarkan. Apa yang dia lakukan itu benar. Menyangkal diri itu benar. Mempersembahkan diri untuk mengorbankan demi cinta itu benar. Dan kita semua supaya belajar menggunakan pola itu untuk hidup kita. Maka kalau kita memasuki lorong gelap, pada saat sepertinya usaha kita tidak punya hasil sama sekali, dan kita hanya bisa pasrah, pasrahlah dengan penuh iman meskipun tidak tahu. Saya tidak tahu apakah saya akan berhasil atau tidak, tetapi saya percaya bahwa Tuhan selalu akan memberikan yang terbaik. Yang penting saya sudah mengerjakan bagian saya secara terbaik. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus. Itu juga yang dilakukan oleh ulat itu. Ulat itu mengerjakan segalanya yang terbaik yang dia bisa. Yaitu makan terus. Dan kemudian dia memberikan dirinya detachment. Nah, itu yang penting. Masuk ke dalam kegelapan kepompong. Biarlah alam semesta, Tuhan yang mengerjakannya. Yang penting kita lakukan yang terbaik. Ulat itu sudah menerima semua yang buruk. Ejekan, dihindari, orang merasa ngeri mendekatinya, takut dan sebagainya. Dia terima semuanya karena itu bagian dari hidupnya. Saya membayangkan mungkin dia mengambil semua yang jelek dari makhluk baru yang akan diciptakan sebagai kupu-kupu yang indah. Dan bukankah itu mirip dengan anak manusia, sang putra Allah itu? Dia menerima semua yang buruk. Penghinaan, deraan, siksaan, mati secara mengerikan. Supaya memperoleh kemuliaan. Bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi seluruh umat manusia. Di dalam diri Yesus ada manusia yang setia. Kalau selama ini manusia jatuh dalam ketidaksetiaan terus-menerus, jatuh ke dalam ketidakpedulian terus-menerus, ada satu manusia yang selalu setia. Ada satu manusia yang selalu peduli. Dan itu sudah cukup. Manusia setia di dalam diri Yesus. Manusia peduli di dalam diri Yesus. Kalau kita ambil bagian di dalam hidup Yesus, kita juga menjadi manusia yang peduli, kita juga menjadi manusia yang setia. Dan Allah berkenan. Yesus dibenarkan, besok menjadi makhluk baru. Besok menjadi kehidupan baru dalam kemuliaan kebangkitan. Kita juga bisa seperti itu. Kita kerjakan saja menjadi bagian yang terbaik yang kita bisa. Dan kemudian diserahkan segalanya kepada Tuhan. Hidup kita tidak berakhir dengan kematian, tetapi berakhir dengan kehidupan mulia dalam kebangkitan. Kematian menjadi bagian yang sangat penting ketika kita bisa sepenuhnya pasrah dan berserah kepada Allah. Dan Allah yang maha baik, maha kuasa, dan Bapa kita itu yakinlah akan mengubah hidup kita menjadi hidup yang baru. Yang tidak terbayangkan oleh ulat si buruk rupa itu. Bagaimana gambaran hidup menjadi seekor kupu-kupu. Yang juga tidak mungkin terbayangkan bagaimana hidup sesudah kebangkitan.
sesudah kematian dan bangkit dalam kehidupan mulia yang penuh dan utuh. Tetapi memang tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Kalau biji gandum itu tidak jatuh dan mati, dia tinggal satu biji saja. Tetapi kalau dia mati, dia akan menghasilkan buah yang berlimpah. Mari kita menyongsong pribadi Kristus, supaya kita selalu bisa bersatu dengannya, baik di dalam penderitaannya, baik di dalam sukacitanya, baik di dalam kematiannya, supaya kita juga selalu bersatu di dalam kebangkitan kehidupannya yang mulia. Tuhan memberkati.